Halo Family Seeker, kemarin kita baru membahas tentang Bailu yang jatuh sakit. Sekarang kita akan membahas tentang Jay-Chou, sang Raja Mandopop yang ternyata sudah berjuang selama 27 tahun melawan penyakit ankylosing spondylitis atau disingkat sebagai AS. Ini adalah sebuah penyakit genetik peradangan tulang belakang yang tidak bisa disembuhkan. Sederhananya, ini adalah penyakit autoimun yang menyerang persendian tulang belakang. Penyakit ini menimbulkan rasa nyeri yang sangat hebat dan keterbatasan dalam bergerak. Bagaimana kisah yang selengkapnya? Yuk kita langsung bahas. Kisah perjuangan Jay-Chou melawan penyakit autoimun ini kembali menjadi sorotan hangat, terutama setelah ia menyelesaikan tur karnivalnya pada tanggal 11 Oktober 2025 ini. Tur karnival ini sangat melelahkan karena berlangsung dari tahun 2019 sampai tahun 2025. Dan tur karnival ini terdiri dari 110 penampilan. Dengan kata lain, Jay-Chou berhasil menyelesaikan 110 penampilan di kota-kota seluruh dunia. Publik merasa takjub melihat bagaimana Jay-Chou bisa tetap tampil energik di atas panggung. Padahal menurut kabar, setiap ia bangun tidur di pagi hari, tubuhnya kaku seperti papan kayu, sehingga butuh waktu kurang lebih 1 jam untuk kembali ke kondisi normal. Pada malam harinya, ia sering mengalami nyeri pinggang yang hebat, dan bahkan ia pernah mengalami kesulitan dalam bergerak kalau tidak dibantu. Dalam kondisi parahnya, Jay-Chou pernah berjalan tertatih-tatih sambil menempel di dinding. Bayangkan, saat konser di Sydney pada tahun 2018, ia sampai harus menelan 12 butir obat penghilang rasa sakit. Bagaimana awal sekali Jay-Chou bisa ketahuan sakit ini? Jay-Chou lahir di Taipei, Taiwan pada tanggal 18 Januari 1979. Jadi sekarang ia sudah berusia 46 tahun. Ia didiagnosis penyakit ini pada usia 19 tahun, yaitu setelah ia mengalami nyeri punggung yang mendadak. Jadi, ia sudah menderita sakit ini selama 27 tahun. Penyakit yang diderita Jay-Chou ini sempat dibahas di dalam program TV-nya Will You. Jadi Will You ini adalah sahabat baiknya Jay-Chou. Menurut Will You, karena penyakitnya ini, Jay-Chou pernah harus tidur dengan posisi duduk karena tidak sanggup telentang. Will You berkata bahwa ketika dia mengetuk pintu rumah Jay-Chou, Jay-Chou memerlukan waktu 10 menit untuk berjalan ke pintu. Ini bukan karena rumahnya yang terlalu besar, tapi karena Jay-Chou mengalami kesulitan dalam berjalan. Bahkan saat kambuh, Jay-Chou harus minum obat pereda nyeri, terutama kalau mau tampil di atas panggung. Will You ini mempunyai hobi berolahraga dan ia sering mengajak Jay-Chou untuk nge-gym bareng. Dan berkat Will You, Jay-Chou terlihat semakin bugar. Kalau kita melihat tubuh Jay-Chou yang kekar, pastinya tidak banyak yang menyangka kalau Jay-Chou ini ternyata sakit parah dan harus sering berperang dengan rasa sakit yang dideritanya. Luar biasa ya daya juangnya Jay-Chou ini. Mungkin ini tidak lepas dari dukungan keluarga dan orang-orang yang mencintainya. Ada berita lain tentang Jay-Chou ini. Pada tanggal 19 Oktober 2025, media Taiwan mengungkapkan bahwa Jay-Chou dan temannya yang bernama Cai Weiche terlibat dalam perselisihan keuangan. Cai Weiche ini membantu Jay-Chou dalam mengelola akun investasi Bitcoin-nya Jay-Chou. Investasi ini bernilai 100 juta dolar Taiwan. Ini sekitar 54 miliar rupiah. Namun, temannya ini mengklaim akunnya ini terkunci karena suatu alasan. Lalu temannya ini menghilang dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan. Jay-Chou sudah mengirim pesan secara pribadi, tapi tidak mendapat balasan. Sehingga Jay-Chou menulis di media sosialnya seperti ini, "Jika kamu tidak muncul lagi, kamu akan selesai." Setelah itu, Cai Weiche membalas bahwa dirinya sementara waktu tidak menggunakan media sosial.
Kabar terakhir, Jay Chou sudah menghapus tulisannya tersebut, tapi ia telah berhenti mengikuti Cai Weiche. Berdasarkan data tahun 2025, kekayaan Jay Chou ini mencapai 330 juta dolar Amerika. Ini sekitar 8,4 triliun rupiah. Jadi meskipun sudah ditipu oleh temannya, kekayaan Jay Chou masih banyak. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang kisah hidupnya Jay Chou, yaitu bagaimana ia bisa terjun ke industri musik Taiwan. Ia pertama kali memasuki industri musik ketika ia tampil di sebuah acara pertunjukan bakat pada tahun 1998. Saat itu, ia tampil bersama dengan temannya. Jadi temannya ini yang nyanyi, sedangkan Jay Chou tampil sebagai pianis serta penulis lagu. Walaupun pertunjukan mereka tidak luar biasa dan mereka pun tidak menang, tapi para produser sudah bisa melihat bakatnya Jay Chou yang luar biasa ini. Maka akhirnya Jay Chou dikontrak sebagai komposer dan penulis lagu untuk artis lain. Barulah pada tahun 2000, Jay Chou mulai menyanyikan sendiri lagu ciptaannya dan ia merilis album pertamanya yang berjudul Jay. Saat itu, album ini menjadi hits di Taiwan. Sampai hari ini ia sudah merilis total 15 album. Lagu-lagunya Jay Chou hampir semuanya enak-enak. Seperti misalnya lagu yang berjudul Love Confession dan Mojito. Mimin suka banget lagu-lagu ini. Tidak hanya nyanyi, pada tahun 2005, ia melakukan debutnya dalam dunia akting melalui film yang berjudul Initial D. Tidak tanggung-tanggung, ia langsung menjadi pemeran utamanya dan berhasil memperoleh penghargaan sebagai pendatang baru terbaik di acara Golden Horse Award. Ia juga pernah main di dalam film yang berjudul Curse of the Golden Flower bersama dengan Chow Yun-fat dan Gong Li pada tahun 2006. Jadi untuk karir sudah tidak usah diragukan lagi. Untuk asmara, Jay Chou sudah menikah dengan seorang artis dan model cantik yang bernama Hannah Quinlivan. Mereka menikah pada tahun 2015 dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Hannah mengungkapkan bahwa ia bertemu dengan Jay Chou pertama kali saat ia masih berusia 17 tahun. Saat itu, Hannah mengikuti audisi untuk salah satu MV di albumnya Jay Chou. Dari sini mereka mulai berpacaran atau berkencan, dan lokasi kencan pertama mereka ternyata di lapangan basket. Namun, hubungan asmara mereka keburu ketahuan oleh publik sebelum MV-nya dirilis. Maka adegan mereka dihapus dari MV tersebut. Hannah sempat dicecar oleh para netizen untuk mengakhiri hubungannya dengan Jay Chou. Karena para netizen menganggap Hannah ini tidak cukup baik atau tidak cukup layak untuk seorang Jay Chou. Apalagi usia mereka terpaut cukup jauh, yaitu 14 tahun. Akhirnya mereka putus dan Hannah meninggalkan Taiwan dan pergi ke Amerika untuk belajar. Namun baru 2 hari berlalu, Jay Chou sudah terbang ke Amerika untuk mengejar sang pujaan hati. Mereka pun balikan kembali dan mantap untuk menikah pada tanggal 17 Januari 2015-nya. Keduanya menikah setelah berpacaran selama 4 tahun. Jadi saat menikah, Jay Chou sudah berusia 36 tahun dan Hannah sudah berusia 21 tahun. Meskipun usia mereka terpaut cukup jauh, tapi Jay Chou berkata bahwa Hannah ini sangat dewasa sehingga mereka jarang sekali bertengkar. Kita doakan semoga pernikahan mereka langgeng selalu. Sebagai penutup, selain melakukan pengobatan modern, Jay Chou juga melakukan pengobatan tradisional akupunktur. Dia juga tidur di kasur yang keras dan menghindari alkohol dan juga rokok. Ia juga rajin berenang dan yoga untuk menjaga fleksibilitas tulang belakangnya. Selain semua itu, yang terutama adalah melakukan musik, karena melalui musik ia bisa terus bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Ada satu lagu Jay Chou yang berjudul Snail. Lirik lagu tersebut memperlihatkan perjuangannya dan semangatnya yang tidak pernah terpatahkan.
Setelah menyelesaikan tur konsernya pada tahun 2025 ini, Jay Chou mengumumkan bahwa ia akan rehat sejenak untuk pemulihan. Jay Chou berhasil membuktikan bahwa meskipun ia menderita penyakit yang membatasi geraknya ini, tapi semangatnya tidak pernah padam karena penyakit tersebut. Bahkan, Jay Chou membuat kesadaran publik akan penyakit ini meningkat. Menurut studi, kasus sakitnya Jay Chou ini membuat pencarian tentang penyakit AS ini meningkat sampai 320% dan juga meningkatkan pemeriksaan di rumah sakit. Jay Chou mengubah penyakit yang asing ini menjadi sesuatu yang bisa disadari oleh publik. Jadi dari yang tidak tahu bisa menjadi tahu kalau ada penyakit seperti ini. Misalnya kalau ada orang yang sering mengalami nyeri pinggang di malam hari, mereka bisa segera memeriksakan diri ke rumah sakit sehingga bisa lebih cepat ditanganinya. Itulah sekilas cerita tentang Jay Chou. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!